Mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur yang kemuliaan kepada Tuhan. Masuk di dalam Terima kasih atas yang ajar. kesempatan yang kau beri sehingga kami dapat ke tempat ini belajar mengajar Tuhan. Tuhan kiranya menolong yang inilah doa yang kami naikkan dalam nama anak Yesus Kristus dan bersama kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Oke. Berarti masih kelas kalian, karena kelas kalian bersih, rapi, dan semuanya sepertinya semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke. Apa sih hubungan teks eksplanasi dengan kehidupan kita sehari-hari? Kita akan tahu setelah melihat contoh berikut ini, ya kan? Akan belajar tentang teks eksplanasi ya. Oke. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Lihat ini. Indikator yang akan kita capai adalah menganalisis struktur teks eksplanasi dan gambar apa ini, Nak? Ya, ini adalah fenomena alam tentang es. Kalau ini pelangi. Mengapa pelangi bisa terjadi? Oke, kalau ini gunung. Mengapa gunung meletus, Nak? Recording in progress. Oke, itu nanti yang akan kita jawab. Jadi teks eksplorasi itu semua tentang fakta ya. Kalau ini gambar apa, Nak? Apa nih? Danau Toba. Bagaimana proses terbentuknya Danau Toba? Oke. Kamu dapat memahami teks eksplanasi melalui gambar tersebut, ya kan? Oke. Kalau itu dari segi gambar, coba kita lihat dari segi video. Oke. Ibu akan menayangkan sebuah video. Ini adalah proses terjadinya Danau Toba. Jadi kamu akan menanyakan beberapa hal dari video berikut. Bu, kalau kita sudah tahu tentang teks eksplanasi, apa sih fungsinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kalau kita sudah tahu tentang teks eksplanasi, mengapa terjadi Danau Toba? Mengapa terjadi gempa bumi? Mengapa terjadi tsunami? Nah, kalian akan mengetahui solusinya yang akan kita lakukan nanti. Jadi sangat bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Silakan menonton, mengamati video berikut. Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang yang mencapai 100 km dan lebar 30 km yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dan merupakan danau terbesar di Asia Tenggara. Danau Toba terjadi akibat letusan superdahsyat sekitar 74.000 tahun yang lalu dan tercatat sebagai letusan terbesar selama 2 juta tahun terakhir. Letusan ini telah menghancurkan sebagian besar populasi manusia purba dan membuat bumi tertutup abu vulkanik selama bertahun-tahun, serta terjadi penurunan temperatur iklim secara drastis. Jadi inilah yang menjadi penyebab Danau Toba. Adanya letusan bumi berapi. Yang harus diberikan ya. Ini yang mau diceritakan ya. Oke. Sebelum
Lihat langkah-langkahnya ya nak. Diskusi struktur dan eksplanasi kami, yaitu ada pada paragraf yang ke-8 yang dimana sampai saat ini Gunung Merapi masih menjadi suatu momok yang mengerikan bagi sebagian masyarakat, di mana letusan Gunung Merapi yang dahsyat mampu membelah pulau dan membentuk sebuah danau. Oleh karena itu, ada baiknya sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki beberapa gunung yang masih aktif agar kita selalu waspada dan mempersiapkan diri jika suatu-waktu hal seperti gunung meletus ini terjadi lagi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke. Bagaimana presentasi kelompok 1? Bagus? Bagus ya. Oke. Kita bandingkan dengan kelompok yang lainnya. Silakan. Akibatkan peristiwa yang sudah terjadi. Struktur teks eksplanasi ada 5, yaitu pernyataan umum yang dibicarakan tentang proses terjadinya pada singkat, padat dan jelas. Detail penjelasan yaitu menjelaskan lebih lanjut tentang proses terjadinya. Terakhir, penutup atau kesimpulan yaitu tentang keseluruhan pada teks tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembahasan teks. Pertama adalah konsumsi kapasitas berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang kedua adalah konsumsi psikologis berdasarkan urutan waktu atau hubungan waktu. Yang ketiga adalah keterangan waktu berdasarkan waktu. Pernyataan umum terletak pada paragraf 1. Karena dari paragraf itu adalah sebuah kalimat yang berisi suatu hal umum dan gunung meletus, seperti dalam kalimat 1 dan 2. Dan pada kalimat 3 itu lebih ke proses singkatnya gunung meletus. Sekarang deretan penjelasan terletak pada paragraf 2 sampai 4. Kita bisa mengetahui bahwa paragraf 2 sampai 5 menjelaskan tentang tahap-tahap terbentuknya gunung meletus dan menjelaskan proses dibentuknya magma. Sedangkan paragraf 6 sampai 8 dapat mendukung informasi dari pernyataan umum dengan lebih detail, dan dari paragraf itu kita bisa mengetahui dampak negatif dan positifnya. Sekarang langsung pada paragraf 9, karena paragraf itu telah menyebutkan poin-poin utama teks kalimat 1 sampai 5, dan penulis telah memberikan saran pada kalimat tersebut. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 5. Yang pertama adalah kondisi kausalitas. Ini adalah contoh kalimat yang kami dapat. Kata kausalitas ini adalah karena dan oleh karena itu. Yang kedua adalah kondisi kronologis. Ini adalah kalimat contohnya. Ada kemudian dan kemudian. Yang ketiga ada keterangan waktu. Kata yang mengandung keterangan waktu adalah sampai saat ini dan sewaktu-waktu kalau itu terjadi. Yang keempat adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif di sini adalah dikeluarkan dan diawali. Kata teknis ada magma, lempeng bumi dan gunung meletus. Juga dapat kesimpulan dari seluruh teks berjudul gunung meletus. Gunung meletus merupakan fenomena alam kejadian luar adanya ledakan magma pada bumi dan disebutkan oleh presiden dan seterusnya. Bagi teman-teman, saudara-saudari yang ingin bertanya, saya mempersilahkan untuk bertanya. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa perbedaan dari kondisi ke depan. Pernyataan umum itu dijelaskan secara singkat, padat dan jelas tentang proses terjadinya, bagaimana terbentuknya gunung meletus.
Sedangkan dataran penjelasan dijelaskan lebih lanjut proses terjadinya untuk lebih memahami kondisinya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Oke, baiklah, demikianlah hasil diskusi kelompok teman-temanmu ya. Sekarang Ibu akan memberi penguatan kepada kalian. Kita akan menyimpulkan secara bersama-sama ya. Oke, tadi struktur ada 3 ya kan? Ayo, yang pertama strukturnya apa? Pernyataan umum. Yang kedua, pernyataan penjelas. Yang ketiga, closing atau penutup ya. Oke, lanjutlah kita ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ada berapa, Nak? Ada 2 ya, yang paling umumnya ada konjungsi kronologis dan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas untuk menjawab pertanyaan mengapa kejadian itu terjadi ya. Sedangkan konjungsi kronologis adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Seperti itulah kira-kira ya. Oke. Di LKPD-mu, coba dilihat di LKPD-nya, Nak. Di LKPD-mu ada di situ adalah kegiatan mandiri. Nah, kalian akan Ibu tugaskan untuk mengerjakan LKPD secara mandiri. Kalau tadi kan secara per kelompok, ya. Refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Kira-kira menyenangkankah? Antusiaskah? Lalu apa lagi? Aktif ya, siswa semuanya aktif. Kira-kira lebih enak nggak untuk menganalisisnya? Dapat nggak ilmunya? Dapat ya? Oke, berarti pertemuan berikutnya kita mulai seperti ini. Ini yang disebut dengan program bersurat nih ya. Nah, pertemuan berikutnya hari Selasa. Kita akan membuat seperti ini juga kelompok dan materinya tentang menulis teks eksplanasi. Nih. Menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Dan dipersiapkan materinya ya. Nih, referensi-referensinya dari internet, dari jurnal. Oke, Nak? Oke. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa. Silakan satu orang maju ke depan.